Ya, kenaikan harga kebutuhan pokok dirasakan ibu rumah tangga Kota Tapak Tuan Aceh Selatan sejak 2 bulan terakhir. Distribusi kebutuhan pokok dari Medan terhambat sehingga harganya mahal. Ibu Fitri warga Kota Tapak Tuan Aceh Selatan ini terkejut dengan total belanja bulanan yang harus ia bayar. Harga minyak goreng misalnya ia harus membayar Rp21.000 per liternya. Lalu 1 kilogram gula pasir naik dari Rp12.000 menjadi Rp15.000. Belum lagi belanja kebutuhan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu Fitri khawatir kenaikan harga bahan pokok semakin tinggi jelang bulan Ramadan. Turunilah harga sembako ini, kami sebagai ibu rumah tangga sudah pusing dengan keadaan seperti ini. Jangan buat merakit makin menderita lagi Pak. Harga sembako semua serba mahal. Tolong Pak ya diturunin bagaimana caranya. Lagi ini kami mau menjelang bulan puasa. Salah seorang pedagang grosir di Kota Tapak Tuan Aceh Selatan mengatakan tingginya harga bahan pokok akibat langkanya pasokan barang dari distributor. Pasokannya langka, memang kalau biasa kita akan beli kan di Medan. Di Medan pun nggak ada barang. Berapa lama kondisinya seperti ini Bang? Udah sekitar 2 bulan lah Bang. Pemerintah diminta segera mengatasi kelangkaan pasokan yang berimbas pada mahalnya harga kebutuhan pokok 2 bulan terakhir. Dari Aceh Selatan Aceh, Ihdar Ivan Ainus melaporkan. Ya, emak-emak resah akan harga kebutuhan pokok yang meningkat beberapa pekan terakhir. Mereka berharap harga sejumlah kebutuhan pokok yang naik dapat kembali normal dan mudah ditemukan. Oh iya, pusing deh. Iya, ada naik semua, daging, minyak, susah. Tapi tetap harus dibeli karena kebutuhan. Iya, harus dibeli. Harapannya gimana? Ya, cuman biarpun mahal, yang penting gampang aja deh. Kalau untuk pendapatnya sebenarnya sih menyusahkan rakyat kecil ya, tapi mau gimana lagi emang keadaannya seperti ini ya kita ikutin aja. Ya. Terus harapan Ibu bagaimana nih Bu? Harapan Ibu ya segera normal kembali, harga sembakonya ya tetap lebih rendah lagi, terus masalah barang pokoknya kan suka nggak ada, kosong ya dinormalkan lagi aja deh biar nggak mengganggu aktivitas semuanya. Pendapat saya. Ya, sejumlah komoditi pangan di pasaran kini mulai merangkak naik, diawali dengan kenaikan harga minyak goreng hingga mengakibatkan kelangkaan, belum lagi kenaikan LPG non-subsidi. Telah bergabung bersama kami ada Pak Rizal E. Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN, dan juga Pak Ngadiran, Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar Inkopas. Selamat sore Pak Rizal, Pak Ngadiran. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Ngadiran dulu. Kalau dari teman-teman di pasar sendiri Pak, bagaimana melihat harga yang saat ini rata-rata naik semua? Ya baik, makasih. Jadi kami sudah mendapatkan janji yang berulang-ulang. Saya mohon maaf sekali lagi, karena pemerintah sudah menjanjikan satu jenis komoditi saja sampai sekarang ini belum bisa diatasi. Kemudian bertambah lagi komoditi yang lain dari minyak goreng. Minyak goreng itu bergeraknya sebenarnya saya mengulang-ulang. Akhir Agustus itu sudah mulai bergerak. Kemudian di September kami sudah menyuarakan ini. September, Oktober, November itu berulang kali baik di berbagai acara, baik di berbagai media kami menyuarakan ternyata yang ketika itu diambil keputusan di bulan Desember, dijanjikan awal Januari clear, awal Januari barang dibanjirkan, digelontorkan. Mana yang banjir? Yang banjir adalah air. Saudara-saudara kita berarti mau di Sumatera janji-janjinya janji-janji palsu dong Pak Ngadiran. Ya, Bapak yang jawab itu bukan saya. Ya. Artinya begini, kami dijanjikan Januari clear. Tiba-tiba ketika itu 19 Januari ada keputusan dan teman-teman kami yang belanja tanggal 16, 17, 18 itu ditarik barangnya, katanya mau dapat subsidi, tetapi kan sampai sekarang tidak kembali. Kemudian teman-teman ternyata yang belanja banyak, yang biasa
dia jualannya adalah katakanlah bisa untuk melayani warung-warung pemukiman, warung-warung kecil yang belanjanya biasanya lebih 5 karton minyak itu, bahkan mungkin lebih dari 10 karton, ternyata ditarik dan belakangan ini dikasih 2 karton, dikasih 5 karton, itu kan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Itu masih mendingan. Tapi yang sangat ironis, kami selaku induk koperasi pedagang pasar belum mendapatkan dari kebijakan menteri yang terkait. Yang mendapatkan alokasi adalah retail modern, Aprindo, kemudian pengelola pasar Asparindo, itu pengelola. Oke lah kalau memang dapat. Kemudian APSI, saya ini juga bagian dari APSI. Tetapi bagaimana itu dapatnya? Kemudian teman-teman kami, saya mohon maaf menyampaikan lagi. Kalau menteri mau datang, malam itu dikirim barangnya, pagi-pagi juga ada mesin mobil yang tangki ada di situ. Tetapi sampai sekarang menterinya nggak datang, barangnya juga nggak ada lagi. Apakah saya yang salah ngomong? Buktikan faktanya di lapangan. Itu faktanya. Artinya kami setiap hari memonitor, mendapatkan keluhan dan permohonan permintaan dari Sabang sampai Merauke, karena jaringan kami itu adalah nasional. Dan memang ada daerah-daerah tertentu yang asal DPRD, asal mungkin bupati, wali kota ataupun kepala dinas atau katakanlah menteri mau datang, memang di situ ada grimis-grimis. Tetapi resikonya di situ adalah ngantri yang berjibun, dan itu melanggar prokes kesehatan, dan siapa pula yang akan kena sanksi apabila Pak Gadiran, kita sudah dapat infonya ya, masa harus viral dulu baru dikerjain gitu kan ya. Kami sini satu lagi, bahwa pilar ekonomi itu kan BUMN, kemudian BUMS, kemudian koperasi. Jadi kami itu tidak dianggap. Koperasi itu apa? Kenapa ada Kementerian Koperasi, tapi kami tidak dilibatkan? Baik. Saya minta pertanggungjawaban Menko Ekonomi sampai dengan menteri terkait dan kepada Pak Presiden. Baik. Kalau memang gerakan koperasi tidak dianggap, katakan tidak dianggap. Pak Gadiran, poin yang bagus. Saya ke Pak Rizal dulu. Kita tahu bukan cuma minyak Pak, yang tadi dikeluhkan juga Pak Gadiran, tapi juga ada tempe sekarang, tahu, daging, bahkan LPG ya, non subsidi. Sebentar lagi nggak tahu nih apa nih untuk bulan Ramadan nanti. Bagaimana tanggapan Anda? Ada sayur mayur yang akan bergerak ini. Gula putih juga mau bergerak. Banyak komoditi yang mau bergerak. Siapa yang bertanggung jawab? Pak Gadiran, saya ke Pak Rizal dulu. Silakan Pak Rizal. Ya, makasih Mas Juno. Pak, tapi yang tadi disampaikan Pak Gadiran itu ekspresi ya, yang harus ditangkap oleh regulator atau pemerintah. Kalau kita bicara secara keseluruhan manajemen pangan, tadi Pak Herman menjelaskan mengenai raca pangan ya. Saya mungkin lebih luas bahwa kita tidak punya manajemen pangan nasional. Pun ada undang-undang pangannya. Jangankan itu, sebenarnya Undang-Undang 7 2014 terkait perdagangan, Undang-Undang Perdagangan itu jelas. Pemerintah wajib melakukan pengendalian terhadap pasokan dan pengendalian terhadap harga. Tidak cukup dengan itu, pemerintah mendetilkan apa saja barang yang perlu dijamin pasokannya, terjangkau harganya, itu dirumuskan dalam peraturan Presiden nomor 71 2015. Saya melihat peraturan Presiden ini tidak dijalankan oleh para pembantu Presiden. Karena ini berulang-ulang kali kita tidak perlu mencari argumentasi pembenaran, justifikasi terhadap kondisi ini, tapi ini terjadi berulang-ulang kali. Dan menurut saya ini adalah kekonyolan ya dalam sistem pangan nasional kita. Sementara Presiden kita bercita-cita mewujudkan swasembada pangan. Nah, bagaimana swasembada pangan bisa kita wujudkan kalau kita tidak punya manajemen pangan secara komprehensif? Contoh, minyak goreng di akhir tahun 2021 di kuartal keempat ya, menjelang ke kuartal keempat 2021 ada sinyal kenaikan harga sawit dunia. Harusnya pada saat itu pemerintah melalui kementerian yang berwenang melakukan tindakan-tindakan mitigasi risiko lebih dalam, sehingga tadi tidak terjadi hal yang
kita rasakan di awal tahun 2022. Oke. Nah, demikian pula nanti dengan barang kebutuhan, barang pokok yang lain. Sebentar lagi kita akan teriak, Presiden mengatakan kalau Ukraina deadlock dengan Rusia, kita juga akan kena imbas ya. Imbasnya karena gandum sebagian diimpor dari sana. Tapi bukan berarti kita kemudian membiarkan pada mekanisme pasar itu. Pemerintah harus bisa mencari sumber alternatif lain untuk mendatangkan gandum untuk produksi mie instan atau roti ya, yang digunakan sebagai bahan bakunya ya. Baik. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Perdagangan nomor Undang-Undang 7 nomor tahun 2014 di pasal 25 dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah kesehatan Republik Indonesia dengan jumlah memadai dan harga yang terjangkau. Bayangkan undang-undang sudah memberi mandat itu. Dan diterjemahkan lagi kepada peraturan presiden yang memandatkan kepada menteri terkait. Menteri terkait juga diberi kewenangan untuk melakukan intervensi pasar kalau terjadi gangguan perdagangan domestik. Nah, di Perpres 71 dijelaskan gangguan yang dimaksud ketika terjadi kelangkaan pasokan, terjadi volatilitas harga, apakah di atas harga acuan atau di bawah harga acuan. Jadi maka mandat peraturan presiden itu beri mandat kepada menteri terkait untuk melakukan intervensi, melakukan aksi-aksi konkret ya untuk mengendalikan, baik mengendalikan pasokan maupun memastikan harga itu masih terjangkau. Nah, masalah kita kan ini supply demand ya. Kalau di event-event seasonal seperti menjelang Ramadan, Idul Fitri atau Natal ya, tahun baru, ketika permintaannya meningkat. Kan itu terjadi udah tiap tahun ya, Mas Juno. Bukan baru tahun ini ya. Iya, benar. Dan ini berulang. Saya ke Pengadiran dulu sebelum tahun yang terjadi ya. Harusnya kita bisa menyiapkan selalu ya, jelang Ramadan seperti itu dan hari-hari besar. Saya ke Pengadiran terakhir, Pengadiran sebelum kita jeda dulu dan saya harus akhirin Pengadiran. Apa yang ini ada tambahan yang lain yang ingin Pengadiran sampaikan? Satu, saya hanya akan mengulang bahwa kejadian-kejadian seperti ini dari Orde Baru, Orde Reformasi sampai dengan Ordenya SBY, bahwa Kopas, Puskopas, dan Inkopas selalu dilibatkan. Kenapa? Belakangan ini tidak dilibatkan gerakan koperasi pedagang pasar. Contoh, menyalurkan KUR, dulu itu kami juga bisa menyalurkan KUR. Kenapa sekarang harus bank sendiri? Artinya koperasi jadi penonton. Yang kedua, pengendalian barang, harga-harga ini. Seperti ini, asosiasi yang lain diberikan. Kenapa koperasi tidak diberikan? Artinya pilar ekonomi di sini dilanggar. Terus kepada siapa kami mengajukan tuntutan? Kepada siapa kami harus mengadu? Apakah kami harus melakukan aksi demo juga? Teman kami tahu tempe sudah demo, pedagang daging sudah demo, sebagian belum. Apakah kami gerakan ini harus kami melakukan demo juga? Ini kan tidak etis. Tolong dipikirkan, jangan hanya kami digunakan untuk selfie-selfie dan itu banyak resiko. Pak Gadiran. Itu tidak boleh terjadi. Kami minta bahwa ini para pejabat jangan menggunakan ini. Makanya saya mendukung apa yang disampaikan oleh Dr. Herman Khairon tadi, Komisi 6, bahwa prioritaskan kebutuhan masyarakat yang sekarang sedang menjerit. Jangan menjadi prioritas membangun IKN. Makanan ini menjadi hal yang sangat penting di masa-masa yang mendatang. Jadi ini kami dukung apa yang disampaikan oleh Pak Herman Khairon dan dari BKPN tadi. Baik, Pak Gadiran, terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya dengan Pak Rizal dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News. Terima kasih.